Oke. Nah, pertama-tama ini tampilannya Bapak Ibu seperti tampilan aplikasi perencanaan kita sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, yaitunya link aplikasinya adalah planning.padang.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa akses di situ. Nah, tampilan awalnya adalah ini ya. Kemudian klik login. Kemudian masukkan username dan password Bapak Ibu. Kemudian klik login. Nah, arahkan kursor Bapak Ibu ke bawah, itu ada menu sebelum logout itu yang laporan perancangan. Nah, di situ ada dua modul, yang pertama Monef Renja 2021, yang kedua Monef Renja khusus 2021. Nah, Monef Renja 2021 ini, disitulah nanti Bapak Ibu mengentrikan ini ya, Monef triwulan ya, Monef Bapak Ibu per triwulan. Nah, di situ dientrikan. Sedangkan Monef yang khusus itu kebutuhannya adalah nanti untuk laporan per minggu nanti ya, per bulan bisa juga laporan Bapak Ibu per minggu dan per bulan, sehingga Bapak Wali Kota bisa melihat progres dari pekerjaan kegiatan Bapak Ibu per minggu, per bulan. Dan kalau Bapak Wali Kota pengen melihat per triwulan bisa juga. Oke, kita jelaskan dulu langkah-langkah Bapak Ibu untuk ngentri yang ini ya, yang per triwulan dulu. Nah, klik laporan perencanaan, klik Monef Renja 2021, kemudian nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena kami sekarang loginnya adalah sebagai admin super, maka yang muncul adalah semua list SKPD-nya. Kalau di Bapak Ibu nanti yang muncul hanya nama SKPD Bapak Ibu. Contohnya kalau masuk sebagai dinas pendidikan, maka di sini listnya cuma ada dinas pendidikan saja. Nah, kalau Bapak Ibu login sebagai dinas kesehatan, maka yang di listnya hanya ada dinas kesehatan. Karena kami ini sebagai admin, maka muncul semuanya. Nah, untuk melihat program dan kegiatan, itu Bapak Ibu klik pada nama SKPD-nya. Misalkan di sini PU, kami klik namanya. Nah, ini akan muncul nanti semua program dan kegiatan yang ada pada PU. Nah, di sini coba kursor dulu ke atas, Pak Dan. Nah, di sini ada informasi Bapak Ibu. SKPD, program kegiatan, indikator, kemudian target satuan. Nah, pada level ini, Bapak Ibu bisa ngentri atau mengubah sesuai dengan ini kan datanya kami ambil dari SIPD ya, dari SIPD. Mana tahu ada perubahan setelah data ini kami ambil ya. Setelah itu ada perubahan, mana tahu gitu. Ini data yang kami ambil 1 bulan yang lalu ya, kira-kira. Mana tahu ada perubahan Bapak Ibu, karena kemarin ini kan ada perubahan, mana tahu ada perubahan. Jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja yang di sini, yang di aplikasi kita. Kalau seandainya ada perubahan setelah kami narik data ini, silakan baik itu target maupun indikator, silakan Bapak Ibu perbagi pada bagian ini yang program dan kegiatannya. Untuk memperbaiki indikator program, maka silahkan pada level program itu Bapak Ibu entrikan, kemudian masukkan misalkan target dan satuannya, kemudian klik simpan indikator program. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau seandainya lebih dari 1 indikator program, itu Bapak Ibu klik tambah indikator program. Mungkin kita contohkan dulu Pak Rian untuk yang tambah indikator program. Masukkan indikator, misalkan tes ya.
masukkan target satuannya. Kemudian klik simpan. Nanti otomatis bertambah satu lagi indikator programnya. Nah, indikatornya adalah tes, targetnya 1, dan satuannya adalah tes. Nah, kalau seandainya pengen nambah lagi indikator program, maka klik tambah indikator program. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu untuk menambah indikator ataupun merubah indikator program nantinya. Kita coba hapus dulu yang tadi kita tambahkan. Untuk menghapus yang kita tambahkan tadi, ada tombol hapus indikator yang kami sediakan pada yang sederetan dengan kolom indikator kolom program, nama program. Nah, silakan di situ Bapak Ibu nanti klik tombol ini ya, tombol tong sampah. Nah, silakan diklik itu, kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin menghapus data ini dan diklik ya. Oke, itu cara kita menambahkan indikator pada program. Kalau ingin melakukan perubahan indikator program, coba kita tes, dikasih aja sembarangan aja di belakang, misalkan tambah 1 ya. Nah, misalkan mau menambah indikator program, ada kata-kata yang salah, misalkan diperbaiki. Nah, setelah diketikkan pada indikator program, klik simpan indikator Bapak Ibu. Kalau volumenya kurang, misalkan 90%, misalkan 90%, nah klik simpan indikator program. Nah, maka nanti data pada indikator program yang ini ya terakhir kita perbaiki ya, itu yang akan tersimpan nanti pada aplikasi kita. Nah, coba kita kembalikan lagi varian. Oke, simpan. Nah, itu caranya untuk memperbaiki indikator program, target dan satuannya Bapak Ibu. Kemudian untuk memperbaiki ataupun menambahkan indikator kegiatan, maka Bapak Ibu bisa melakukannya di bawah level program tadi. Kami sudah sediakan kami sediakan kolom ya. Misalkan di sini kan masih kosong nih, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Nah, indikator kegiatannya itu masih kosong Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu entrikan aja dulu coba Pak Dean, indikator kegiatan. Nah, targetnya misalkan 100%. Dan klik. Nah, maka otomatis akan tersimpan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menambahkan indikator kegiatan, sama seperti yang di program tadi, kita juga bisa menambahkan indikator kegiatan. Nah, klik tambah indikator kegiatan. Nah, akan muncul nanti form seperti tadi, Bapak Ibu, ada isian untuk indikator, target, dan satuan. Nah, ini contohnya yang sudah terentry, indikator programnya yang kita tambahkan tadi, indikator kegiatan yang kita tambahkan tadi. Nah, jadi di kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, itu terdapat 2 indikator kegiatan. Ya. Nah, kalau seandainya mau dihapus, klik tombol hapus pada level kegiatan yang kita entrikan tadi. Tinggal klik hapus, ada konfirmasi, kemudian klik ya. Nah, itu untuk entrian Monef sampai level program dan kegiatan Bapak Ibu. Nah, kita kan sampai ke level subkegiatan sesuai dengan KPN 50 itu kegiatan dari CSKPD itu sampai ke sub ya, sampai ke sub. Untuk melihat sub, silahkan Bapak Ibu klik tanda mata atau diklik ini ya, nama dari kegiatannya.
Nama dari kegiatannya atau ini ya, tanda mata itu. Oke, nah ini adalah subkegiatan dari kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat subkegiatannya. Nah, di sini tagging outputnya belum ada ya informasinya. Oke, untuk mengisikan evaluasi indikator, di sini kan udah ada informasi indikator ya, Bapak Ibu. Satuan, indikatornya apa, kemudian targetnya berapa, kemudian realisasi berapa, ya. Di sini kan ada informasinya. Untuk mengisi isian evaluasi indikator subkegiatannya, klik tombol isi evaluasi subkegiatan. Nah, silakan isikan target realisasi perangkat daerahnya. Kemudian realisasi capaian kinerja tahun lalu. Anggarannya, kemudian TW1-nya berapa? Oke, TW2-nya berapa, TW3-nya berapa? Nah, kemudian klik simpan, sesuai nanti Bapak Ibu berada di triwulan berapa harusnya isiannya. Nah, sekarang kita anggap dulu isian yang mau kita entry adalah Bapak Ibu berada pada triwulan 1. Klik simpan. Nah, isian Bapak Ibu tadi akan tersimpan ya pada subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD. Nah, akan terisi di situ. Kemudian untuk ngisi evaluasi indikator subkegiatannya, klik isi tombol isi evaluasi indikator subkegiatan. Nah, silakan isikan target realisasi perangkat daerah. Kemudian realisasi capaian kinerja tahun lalu. Kemudian misalkan Bapak Ibu tadi berada di TW1, isikan kinerja dari tahun satunya. Oke, setelah itu simpan. Oke, maka yang kita enterkan tadi sudah terisi ya, Bapak Ibu, kinerjanya. Oke, sudah terisi sesuai dengan isian kita tadi. Oke, itu yang untuk triwulan hampir sama ya dengan Adrian tahun lalu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk evaluasi per triwulan, kami rasa Bapak Ibu udah paham ya, karena ini juga prosesnya juga sama pada entrian kita tahun-tahun lalu. Nah, sekarang ini kami hanya mengulang ya Bapak Ibu untuk entrian triwulan itu. Nah, ada yang baru, modul baru pada Monef kita, yaitu yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu Monef khusus. Nah, menunya yaitu di Monef Renja khusus 2021 yang ya silakan Bapak Ibu klik di situ nantinya. Kemudian akan muncul nama SKPD. Nama SKPD kalau Bapak Ibu login sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang muncul di list Bapak Ibu hanya nama SKPD Bapak Ibu saja. Nah, di sini bisa ada informasi yang bisa Bapak Ibu lihat pada list ini, yaitu jumlah indikator subkegiatan, kemudian progres target atau realisasi kerja.
ya itu bisa Bapak Ibu lihat nantinya, ya sesuai dengan entry Bapak Ibu itu bisa nanti. Nah, wali kota itu kami sudah siapkan juga modul beliau melihat hasil progres dari entry Bapak Ibu. Nah, entry ini nanti itu entry-nya per minggu ya Bapak Ibu, sesuai dengan alur yang diberikan oleh Bapeda. Itu nanti Bapak Ibu entry-nya per minggu yang khusus ini. Dan Bapak Wali itu ngeceknya sekali seminggu ya di aplikasi. Tapi tampilan Pak Wali nanti khusus ya. Kami tampilannya berbeda dengan Bapak Ibu. Itu hanya sebagai tampilan pengambil keputusan, nggak serame ini ya tampilannya. Itu cuma berupa grafik ya. Ada informasi tanda-tanda. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah ngentri, udah lengkap entry-nya, informasi di Pak Walinya itu udah hijau. Kalau Bapak Ibu baru setengah ngentrinya itu kuning, dan kalau belum ngentri itu merah nanti yang tampil di tampilan Bapak Wali. Oke, untuk kita cobakan di satu SKPD untuk pengentrian monef khusus ini. Nanti kalau seandainya ada yang perlu ditambahkan pada fitur ini, nanti kita diskusikan setelah kami paparkan ini Bapak Ibu. Klik nama SKPD-nya. Diklik misalkan kami login sebagai dinas PU ya. Nah di sini ada informasi program nama SKPD, program kegiatan dan subkegiatan pada SKPD PU. Nah langkah awal Bapak Ibu untuk mengentri pada modul monef ini itu perlu ada 4 langkah terlebih dahulu yang harus Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama, yaitunya harus tagging tipe subkegiatannya terlebih dahulu. Yang kedua, tagging program unggulan, karena Bapak Wali Kota itu minta dia mau tahu berapa sih subkegiatan yang mensupport program unggulnya dia gitu. Nah, nanti dari tagging ini nanti bisa ketahuan Bapak Ibu berapa yang terrealisasi, berapa yang dianggarkan sebelumnya, dan berapa yang terrealisasi. Itu bisa kelihatan oleh Bapak Wali Kota. Kemudian yang ketiga yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu tagging misi. Jadi di sini maksudnya setelah Bapak Ibu tagging semua subkegiatan pada permisi, nanti di tagging ke misi, nanti Bapak Wali Kota bisa mengetahui di misi 1 berapa sih anggaran yang mendukung gitu terhadap misinya. Misi 1 berapa, misi 2, misi 3, misi 4 gitu. Bisa ketahuan nanti Bapak Ibu oleh Pak Wali Kota. Kemudian juga permisi itu bisa diketahui berapa target, berapa yang sudah terrealisasi. Itu bisa diketahui nantinya. Kemudian yang keempat yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum kita melakukan pengentrian pada modul khusus ini, yaitu tagging SPM. Jadi bisa diketahui nanti berapa subkegiatan yang mensupport SPM ya. Subkegiatan SPM itu berapa anggarannya, berapa sebelumnya dianggarkan, berapa sebelumnya ditargetkan, dan berapa nanti realisasinya bisa diketahui nanti Bapak Ibu. Jadi untuk bekerja pada modul ini ada 4 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Yang pertama, tagging dulu tipe subkegiatan. Maksud dari tagging tipe subkegiatan ini adalah di sini nanti Bapak Ibu coba diklik dulu Pak ya. Nah, ini sudah ada ya contoh di PU. Di PU itu sudah dientrikannya tipe subkegiatannya. Tipe subkegiatan itu coba diklik. Ada berapa pilihan? Diklik tambah dulu. Oke, diklik tambah dulu. Sebentar ke bawah. Oh ya. Oke, tipe ada semuanya ada berapa ya? Pertama tipe subkegiatan itu ada 4 ya Bapak Ibu. Pertama tipe subkegiatan yang pekerjaan konstruksi apa-apa saja. Nanti Bapak Ibu isi. Kemudian yang tipe pengadaan barang ada berapa subkegiatannya. Yang ketiga
konsultasi dan jasa lainnya itu ada berapa subkegiatannya. Yang keempat, tipe subkegiatan yang non pengadaan barang atau jasa ada berapa. Nah, ini nanti diisi sesuai dengan ini ya, dengan kategorinya atau dengan tipenya. Kami contohkan untuk pekerjaan konstruksi itu biasanya kan ada di PU, perumahan dan pemukiman gitu ya. Mungkin nanti yang di pekerjaan konstruksi itu nanti di SKPD PU yang banyak nanti subkegiatannya. Nah, diklik pada tipe subkegiatan pekerjaan konstruksi, tambah di datanya itu ada tambah subkegiatan. Di sini Bapak Ibu hanya centang-centang saja, Bapak Ibu. Hanya centang-centang saja sesuai dengan subkegiatan pada tipenya. Ya, yang tadi pekerjaan konstruksi ya, subkegiatan yang pekerjaan konstruksi. Silahkan dipilih. Nah, ini akan hilang otomatis Bapak Ibu. Kalau seandainya sudah terpilih subkegiatan itu, maka dia tidak akan muncul lagi di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini wajib ya Bapak Ibu lakukan tagging dulu sesuai dengan kategori atau tipe subkegiatannya. Jadi tipe subkegiatan tadi ada pekerjaan konstruksi, pengadaan barang jasa dan lain sebagainya. Itu harus dikelompokkan dulu sesuai dengan tipe subkegiatannya. Nah, itu langkah yang pertama. Atau kita cobakan dulu satu, contohkan, Pak Den, dicontohkan. Coba di Dinas Pendidikan yang belum sama sekali. Kita coba contohkan pada SKPD yang belum ada taggingan tipenya. Oke, kita contohkan tagging subkegiatan. Nah, ini akan muncul nanti seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada informasi perangkat daerahnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Total subkegiatan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan itu ada sebanyak 118 yang kami tarik dari SIPD ya. Kemudian total subkegiatan sudah di tagging baru 0, Bapak Ibu. Kemudian total subkegiatan yang belum di tagging itu sebanyak 118. Nah, misalkan kita di pendidikan ambil yang pengadaan barang lah dan jasa. Coba kita klik. Ambil saja satu yang pengadaan barang. Oke, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan dokumen RKSKPD. Nah, setelah kita tagging, kita arahkan ke bawah, simpan, klik simpan. Klik simpan. Oke, nah akan muncul di sini Bapak Ibu pada pengadaan barang jasa akan di situ sesuai dengan pilihan kita tadi ada dua ya, ada dua subkegiatan. Yaitu subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan dokumen RKSKPD. Nah, kalau seandainya ada kesalahan penempatan tipe subkegiatan, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol hapus pada subkegiatan yang mau dihapus. Dan klik tombol tong sampah, akan ada konfirmasi nanti penghapusan dan klik ya. Klik ya. Nah, maka subkegiatan yang kita hapus tadi akan hilang dari listnya. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk pengentrian tagging tipe subkegiatan. Nah, kita coba lagi untuk gimana sih tagging yang kedua, yaitu tagging ke Progul, program unggulan. Subkegiatan ke Progul ya, Bapak Ibu. Klik tombol tagging program unggulan. Di sini akan muncul SKPD itu dia mensupport Progul berapa. Nah, di sini Dinas Pendidikan itu support Progul keempat ya.
Indikatornya yaitu jumlah siswa yang mengikuti pesantren Ramadan. Satunya adalah siswa. Nah, untuk menambahkan subkegiatan yang mensupport Progul 4 ini, klik tombol tambah subkegiatan. Nah, silakan Bapak Ibu SKPD tagging subkegiatan yang mensupport Progul yang tadi. Misalkan kalau Dinas Pendidikan, misalkan tadi mensupport Progul 4, apa aja subkegiatannya. Dipilih, nanti silakan diklik pada nama subkegiatannya. Nah, Bapak Ibu, tidak semua SKPD yang mensupport ini ya, mensupport Progul. Jadi yang mengentry Progul itu hanya nanti SKPD yang men-tagging itu nanti hanya SKPD yang mendukung Progul saja, ya. Nah, jadi nanti yang muncul, kalau tidak ada muncul nanti Progul pada list Bapak Ibu tidak harus mengentrikan subkegiatannya untuk men-tagging subkegiatannya. Oke, berikut tagging misi. Berikut tagging misi. Di sini di semua SKPD itu akan muncul nanti Bapak Ibu semua misinya, ya, misi 1 sampai misi 7. Nah, silakan Bapak Ibu mensupport misi-misi berapa saja. Nanti karena kami kemarin nggak keburu ya mengolah ini. Per SKPD datanya banyak ya Bapak Ibu, makanya kami untuk memudahkan kami tampilkan semua misi. Silahkan nanti Bapak Ibu masukkan subkegiatan yang mensupport misi yang sesuai sejalur dengan tupoksi Bapak Ibu. Nanti silahkan Ibu Bapak, kira-kira Bapak Ibu mensupport misi berapa, silahkan nanti taggingkan subkegiatan pada misi yang ada, yang sudah kami sediakan. Misalkan Dinas Pendidikan di misi 1 misalkan. Silakan pada misi 1 klik tombol tambah subkegiatan. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan kami agak masalah ya di sini. Kemudian akan muncul semua subkegiatan dari Dinas Pendidikan. Silahkan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan pilih subkegiatan misalnya yang mensupport misi 1. Silakan di tagging subkegiatan yang mensupport misi aja Pak Dan, agak berapa subkegiatan. Kemudian setelah dicentang sesuai dengan misinya, klik tombol simpan. Oke, nah maka akan muncul nanti pada misi 1, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Subkegiatannya ini sebenarnya nggak sejalur ya Bapak Ibu dengan ini ya. Cuma kami ini contoh subkegiatannya. Kira-kira nanti seperti ini tampilannya. Nah, kalau seandainya ada salah tempat, misalkan Bapak Ibu, ternyata subkegiatannya tidak mensupport misi 1 ini. Nah, silahkan Bapak Ibu klik tombol tong sampah untuk menghapus subkegiatan tersebut. Silahkan diklik tong sampah, akan ada nanti konfirmasi penghapusan dan klik tombol ya. Oke, itu untuk tagging misi. Kemudian kita masuk ke tagging yang terakhir, Bapak Ibu. Progul sudah, tagging ke misi sudah, kemudian kita masuk ke tagging SPM. Nah, klik tombol tagging SPM. Nah, misalkan kalau di sini, kalau untuk SPM itu sudah kami kelompokkan per SKPD. Misalkan SPM Pendidikan itu Dinas Pendidikan yang mensupport ya SPM itu.
silakan nanti Bapak Ibu yang memiliki, yang mensupport atau mendukung SPM, itu tidak semua SKPD juga Bapak Ibu yang mendukung SPM. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu dari SKPD Bapak Ibu tidak mensupport SPM, yang ini tidak perlu diisi. Tidak perlu diisi. Ini hanya khusus untuk SKPD yang memiliki SPM saja. Nah, contohkan di Dinas Pendidikan, klik tombol tambah subkegiatan. Silahkan nanti Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan mencentang subkegiatan yang mensupport SPM pendidikan. Nah, kita contohkan saja satu, Pak Dean. Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, misalkan ya. Ada dua ya, dicentang untuk contoh. Klik simpan. Klik simpan. Ini contoh ya Bapak Ibu. Yang lebih tahu tentu Bapak Ibu SKPD ya. Sub-sub kegiatan yang sesuai dengan mendukung SPM. Oke, setelah ditambahkan berarti pekerjaan Bapak Ibu SKPD pengisian awal untuk ini udah selesai. Kalau sudah tertagging kayak gini, itu Bapak Wali Kota udah bisa mengetahui berapa jumlah subkegiatan, baik itu program, ya, program, kegiatan ataupun subkegiatan yang mensupport POGUL, misi dan SPM itu dia bisa mengetahui. Kemudian berapa dana yang dianggarkan itu sudah bisa diketahui. Kemudian realisasi pencapaiannya juga bisa diketahui oleh Pak Wali Kota. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan peneggingan tadi, tentu ada proses lagi, yaitu yang Bapak Ibu akan mengentrikan realisasi per minggu, Bapak Ibu, per minggu. Nah, sini kami sudah sediakan. Ini sebenarnya yang fasilitas Monef yang khusus ini adalah kebutuhan dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota dia minta, dia pengen tahu per minggu itu progres pekerjaan kegiatan SKPD gitu. Jadi memang dari yang di per triwulan Bapak Ibu. Nah, jadi ini khusus ya Bapak Ibu. Jadi ini memang harus diisi sekali dalam seminggu. Mungkin nanti jadwal-jadwalnya ada yang koordinasiin nanti kepada Bapak Ibu. Teknisnya seperti ini Bapak Ibu. Pada kegiatan, pada subkegiatan, pada subkegiatan itu ada indikator ya, ada indikatornya. Bapak Ibu masuknya lewat indikator. Jadi masing-masing indikator itu sebenarnya bisa diklik Bapak Ibu, bisa diklik. Coba ke atas dulu Pak Dean biar tahu informasinya Bapak Ibu dari peserta. Di sini ada informasi Bapak Ibu SKPD, program kegiatan, kemudian indikator target satuan. Nah, di level ini Bapak Ibu nanti di level indikator pada masing-masing subkegiatan itu bisa diklik indikatornya Bapak Ibu. Jadi bekerjanya nanti di indikator. Jadi pengentriannya nanti di dalam indikator ya. Misalkan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya. Ini nama subkegiatannya. Indikatornya adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan. Target satunya adalah 2 unit. Nah, misalkan seperti itu contohnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa entrikan realisasi Bapak Ibu per minggu gitu. Mungkin minggu pertamanya apa yang dikerjakan, minggu keduanya apa yang dikerjakan gitu. Nah, itu bisa nanti di sini dientrikan. Coba kita contohkan satu, Pak Dean, jumlah di mana yang sudah ada ini ya, taggingannya. Nah, ini ya, contohnya di sini. Setelah Bapak Ibu klik subkegiatan indikator tadi, indikator yang tadi itu jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan, kan itu Bapak Ibu klik tadi.
Nah, masuk kegiatannya intinya pengadaan gedung kantor atau bangun lainnya. Indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan, target satuannya adalah 2 unit. Pekerjaannya jenis sub kegiatannya adalah pekerjaan konstruksi, PTP yang Bapak Ibu klik tadi, yang kami arahkan dulu, harus taking dulu tipe sub kegiatannya itu sama. Nah, untuk realisasi kinerja itu nanti yang ini adalah per TW maksudnya Bapak Ibu. Kalau realisasi kerja itu yang per minggu. Realisasi Bapak Ibu per minggu berapa gitu. Nanti sesuai dengan pilihan yang Bapak Ibu pilih nanti. Yaitunya di subproses nanti ya. Subprosesnya berapa itu hitung-hitungannya ada sesuai dengan perwako ya. Bapak Ibu tentu lebih paham itu ya. Dan kami sudah menyesuaikan perhitungannya itu berdasarkan perwako. Coba klik dulu subprosesnya tuh Pak Rian. Nah, perencanaan jadwal itu berapa poinnya, persiapan surat menyurat berapa, itu sudah disampaikan juga dari oleh Bu Menteri. B atau TOR, KK, ROK atau SK itu berapa poinnya, proses pengadaan, pelaksanaan, serah terima itu nanti berapa gitu. Nah, akumulasi ke semuanya ini nanti adalah 100%. Nah, contohnya kita contohkan pada kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya ini, untuk pentriannya pertama misalkan Bapak Ibu baru di tahap perencanaan jadwal. Nah, diklik perencanaan jadwal, kemudian jadwal pelaksanaannya misalkan minggu keberapa gitu, atau di sini kami informasikan pada TW1 misalkan Februari minggu 1 misalkan ini contoh ya Bapak Ibu ya. Silakan masukkan entriannya, keterangannya masih dalam proses pembuatan perencanaan misalkan keterangannya. Nah, klik simpan. Nah, maka akan muncul di sini, Bapak Ibu. Nah, bobot ini nggak langsung terhitung ya, secara otomatis enggak. Ini perlu approve dulu dari Bapeda, ya, mitra Bapeda. Di approve dulu oleh mitra Bapeda. Dokumen dukungnya tentu harus ada gitu. Jadi setelah entry tadi, Bapak Ibu wajib melampirkan kalau dia perencanaan jadwal tentu harus ada dokumen dukungnya. Misalkan silakan Bapak Ibu nanti. Nah, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini bobot itu maksimal untuk perencanaan jadwal itu 1,5 ya. Ini sesuai dengan perwako ya. Nanti Bapeda ngecek, mungkin ceknya dari dokumen pendukung, benar belum sudah ada ininya gitu, jadwalnya gitu. Jadi dicek di ini, kalau seandainya nanti sudah cocok, baru nanti di-approve oleh ini ya, oleh mitra Bapeda. Ini karena kami tampilnya adalah sebagai admin super ya, makanya muncul tombol approve. Di Bapak Ibu tidak muncul ya tombol itu. Di Bapak Ibu tidak muncul, itu kewenangannya hanya kewenangan dari mitra Bapeda. Dan administrator itu juga bisa melakukannya, eksekusi itu. Nanti akan diisikan approve-nya berapa bobotnya. Nanti misalkan kalau udah cocok diisi 1,5 gitu. Tentu sebagai pendukung bagi mitra Bapeda, sudah benar nggak ini gitu kan, dokumennya sudah ada gitu. Nah, maka harus ada data dukung di sini Bapak Ibu lampirkan. Untuk menambahkan data dukungnya, klik tambah dokumen pendukung.
Silakan pilih apakah dia berbentuk file atau dokumen atau foto. Nah, silakan pilih nanti sesuai dengan bentuk data dukungnya. Kalau dia file atau dokumen, pilih file, kemudian pilih filenya yang mau di-upload. Oke, klik simpan. Oke. Oke, itu contohnya, Bapak Ibu. Coba arahkan ke bawah. Nah, ini dia. Nanti Bapeda lihatnya di sini ya, Bapak Ibu, di action ini. Baru setelah itu kalau cocok, baru dia kasih nilai. Di prompt-nya, misalkan ini bobotnya 1,5. 1,5 dan klik approve oleh mitra Bapeda. Baru terhitung ya poin Bapak Ibu, realisasi kerja Bapak Ibu. Jadi 1,5 baru. Untuk jumlah indikator dari jumlah edukator atau bangun lainnya yang diadakan. Baru 1,5% baru realisasinya. Nah, misalkan ada lagi pekerjaan Bapak Ibu minggu berikutnya, misalkan. Silahkan pilih, misalkan sudah tahap persiapan surat menyurat, misalkan. Kemudian pilih jadwal pelaksanaannya, isikan keterangannya. Oke. Klik simpan. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Silakan uploadkan dokumen dukung untuk persiapan surat menyuratnya. Mungkin ada dokumen gitu sebagai pendukung supaya nanti Bapeda ada data untuk menilai gitu. Nah, save, simpan. Oke. Itu karena tadi nggak diinin. Nah, misalkan kami, ya silakan upload dulu dokumennya. Silakan upload dulu dokumennya. Oke, kita coba, Bapak Ibu, nilainya cuma juga 1,5 ya, 1,5%. Bapeda, misalkan, oleh mitra Bapeda, klik approve. Nah, maka dari sesi kerja Bapak Ibu akan bertambah. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Kita contohkan ke RAB Tor KK pada minggu keberapa, silakan diisikan nanti. Misalnya di sini membuat RAB, simpan. Nah, nanti kalau dinilai oleh mitra Bapeda, isikannya 4,5. Nah, mitra Bapeda nggak akan bisa menilainya lebih dari bobotnya Bapak Ibu. Sudah kami filter maksimal, kecuali rendah ya, lebih rendah dari 4,5 bisa, tapi lebih tinggi dari 4,5 nggak bisa. Dia sesuai dengan standar yang di Perwako. Oke, ketika di approve oleh mitra Bapeda, maka nanti yang Bapak Ibu terikan tadi itu akan bertambah. Nah, ini ya nanti yang kami tampilkan ke dashboardnya Bapak Wali Kota. Jadi per SKP itu akan ketahuan, akan ada tadi nanti
tampilan dari dashboard Pak Wali itu merah, merah, kuning, hijau. Ya, kalau hijau berarti itu udah selesai. Kalau kuning itu masih proses ya. Kalau merah berarti itu belum sama sekali. Bapak Ibu melakukan progres gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk kementerian monef khusus ya. Monef khusus oleh Pak Wali Kota. Jadi kalau nanti ada terkait dengan sistem yang rasanya Bapak Ibu masih ragu atas penjelasan kami tadi, silakan Bapak Ibu nanti bertanya terkait dengan sistem, baik itu proses pengentriannya, logika dari apanya mungkin ya, dari aplikasinya yang belum begitu paham, nanti kita diskusikan. Mungkin dari kami, tim IT, kami cukupkan dulu, Pak Moderator. Kami akhiri dulu dan ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim IT, Pak Khairul dan Pak Aryan, yang telah memberikan kita penjelasan pada aplikasi Neo Monif ini. Jadi Bapak dan Ibu, kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak dan Ibu, karena kita ini baru berjalan 3 minggu, kurang lebih 3 minggu kita membangun aplikasi, dan kita akan berproses terus. Saya akan berproses terus, karena ini aplikasi butuh masukan dari Bapak dan Ibu selaku OPD 52 OPD untuk memberikan sumbang sarannya untuk penyempurnaan pelaporan Monef ini. Baiklah Bapak Ibu, dapat kami tekankan kembali bahwa pada dasarnya laporan yang biasa kita susun itu diambil dari Permendagri 86 tahun 2017. Nah, namun permasalahannya ketika tabel itu kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota, tabel tersebut tidak menggambarkan capaian kinerja masing-masing OPD. Jadi atas dasar hal tersebut, beberapa waktu kurang lebih 1 bulan yang lalu, beliau menyampaikan beliau pengen melihat progres kinerja OPD. Jadi progres kinerja OPD itu tidak hanya untuk menyelesaikan anggarannya saja, tapi harus nampak kinerja OPD yang mendukung misi kota, yang mendukung program unggulan, bahkan SPM juga. Sehingga kami mencoba untuk mentransformasi aplikasi Monif yang telah ada sebelumnya untuk dimodifikasi agar bisa media tersebut mudah dibaca oleh pimpinan kita. Jadi Bapak dan Ibu, kami sangat membutuhkan support dari Bapak dan Ibu, 52 OPD sekitar 2,6 triliun untuk belanja kota kita harus melihat perkembangannya ke arah mana gitu. Misal sebagai contoh, Bapak Wali Kota kita punya misi untuk menyelesaikan 250 RKB. Yang sebelumnya 500 RKB, dan itu harus beliau ingin pantau dalam sebuah aplikasi. Sudah sejauh mana capaian misi tersebut. Kemudian hal lain, jadi ketika kita berhadapan dengan menampilkan tabel 86 tersebut, dari Permendagri 86 tersebut, kita baru melihatkan serapan anggaran dan kinerja. Bagaimana jika OPD belum ada kinerja, artinya pekerjaannya belum terselesai, artinya kita mencoba untuk menambahkan capaian kerja. Artinya kita ambil dari Perwako 47 tersebut, yang kita kategori lagi menjadi beberapa jenis item pekerjaan, yakni berupa konstruksi, konsultasi, surat kelola maupun pengadaan barang. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan membuka beberapa sesi tanya jawab untuk penyempurnaan aplikasi ke depannya. Baiklah, jika ada Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, kita akan coba berdiskusi melalui media Zoom ini. Dari Bapeda, Ruli. Dari Bapeda, terima kasih. Bu Isil, silakan Bu Isil. Ya, kami kan sudah lihat tadi gimana cara mengisikan yang subkegiatan ke tipe subkegiatan. Kan tipe subkegiatan ada konstruksi, ada konsultasi, non pengadaan barang dan jasa. Non pengadaan.
Nah, bisa nggak satu subkegiatan itu masuk ke 2 tipe? Misalnya gini, kayak pemeliharaan gedung kantor. Di situ kan ada CS, tapi di situ misalnya kita ada juga pemeliharaan atau renovasi gedung kantor. Kan ada konstruksinya juga gitu. Mungkin nggak di 2 tipe sub masuknya? Sub ya. Oke, kita langsung yang jawab pertama. ya. Yang kedua. Ada 2 kali. Silakan Misil. Yang kedua, tadi kan udah ada pengisian realisasi. Pengisian realisasi. Nah, di realisasi itu kan baru tentang mengisi kerja. Yang kinerjanya gimana? Belum diterangkan kayaknya tadi. Terima kasih. 2 itu aja, Ruli. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Isil. Bapak Ibu, kita coba langsung tanya jawab ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan langsung kita jawab, biar nggak ada yang terlupakan. Baik, Pak Kerol, bisa dibantu Pak Kerol terkait dua pilihan pada subkegiatan ini? Oke, Pak Ruli, kondisinya kemarin ini itu kan kondisi tidak ideal ya Pak Ruli ya. Sebenarnya kesusahannya nanti adalah ngitung jumlah subkegiatan tadi itu. Jadi per masing-masing tipe tadi kan, kalau seandainya kalau kondisi aplikasi sih sebenarnya bisa saja dalam satu kegiatan itu ada 2 tipe. Cuma nanti kesusahan kita itu adalah menghitung realnya subkegiatan itu yang mendukung tipe 1, 2, 3 tadi itu berapa sih sebenarnya gitu. Itu sih ya susahnya nanti Pak. Tapi tergantung kalau secara aplikasi sebenarnya bisa, nggak ada masalah kitanya. Bisa kita buatkan satu subkegiatan itu bisa 2 tipe subkegiatan bisa. Konstruksi misalkan ada konstruksinya, ada barang jasanya. Bisa seperti itu. Atau barang jasa dan non barang jasa. Ya kondisi ideal yang kami buatkan sebelum kan istilahnya misalkan ada subkegiatan itu 10. Dari 10 itu disebar misalkan menjadi 4 tipe tadi kan. Ada mungkin di posisi 1 itu ada 3 yang mensupport, di yang kedua tipe kedua ada misalkan 3 lagi, begitu seterusnya ke bawah gitu. Artinya punya teman 1 ke 1 gitu Pak Ruli, one to one kan. Tapi kalau kondisinya one to many nanti itu susah hitung itunya. Ya kita kembali ke ini aja. Kalau kami bisa mengkondisikan sesuai kebutuhan, itu aja Pak Ruli. Baiknya seperti apa gitu. Tapi kalau dalam prakteknya di kita ada subkegiatan tuh yang subkegiatan itu mensupport 2 tipe subkegiatan tadi, itu bisa kita kondisikan berarti sesuai dengan praktek gitu Pak Ruli. Kemudian yang tadi, yang informasi terkait dengan, kan tadi yang kami jelaskan yang tampil ketika di MONEF khusus tadi ya, itu kan yang nampak pergerakan angkanya itu kan baru yang kerja ya, MONEF realisasi kerjanya. Yang kinerja kan nggak nampil. Nah itu sebenarnya kalau seandainya sudah dilakukan pengentrian di MONEF triwulan kita, itu sudah otomatis terisi dia Pak Ruli. Ini karena kita tadi nggak ada yang khusus untuk subkegiatan ini, kita kan belum ada melakukan pengentrian di triwulan, makanya dia masih 0. Nah, yang kita lakukan proses pengentrian tadi baru di realisasi kerja, makanya dia ada pergerakan angka di situ tadi. Gitu Pak Ruli jawabannya. Jadi sebenarnya realisasi kinerja itu akan terisi otomatis ketika dilakukan pengentrian di MONEF triwulan. Ya, benar. Seperti itu. Oke, siap. Oke. Demikian Bu Isil. Jadi makasih Pak Ruli, Pak Ridho.
Ya, terima kasih masukannya Bu Isil. Iya, ya. Jadi nanti kita diskusikan lagi terkait dua tipe output dari satu sub kegiatan. Misalnya masuk ke dua tipe tersebut. Nanti kita akan diskusikan lagi gimana bagusnya gitu agar outputnya ini nggak hilang gitu. Terima kasih Bu Isil. Kita catat. Baik Bapak Ibu, kami masih membuka waktu. Pak izin Pak Ruli. Halo. Ya, Pak Indra dari PUPR. Ya. Langsung aja Pak Ruli, mohon izin langsung Pak Ruli. Terima kasih. Baik. Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu tambahannya Pak Ruli, kemarin waktu kita men-tagging sub kegiatan, pas di misi dan misi muncul kegiatan sub kegiatannya Pak Ruli. Itu yang kasus yang kami alami kemarin. Itu yang kedua, mengenai laporan per minggu Pak Ruli. Kita di PUPR kan ada fisik, ada swakelola, ada perencana. Untuk laporan pembangunan kita mengambil dari laporan pembangunan itu per bulan, ada yang mingguan, gitu kan. Yang kita pertanyakan di sini atau masukkan di sini, laporan-laporan itu bisa nggak kita selaraskan dengan laporan Monef ini, Pak? Jangan terjadi dua perbedaan laporan nantinya. Di pembangunan beda, di Monef beda, atau di keuangan beda. Itu yang kedua. Cuma itu aja dulu, Pak Ruli, sebagai tambahan. Terima kasih Pak In. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak In atas komennya. Baiklah Pak In, ini terkait dengan tagging sub kegiatan yang tidak muncul di visi dan misi. Kemarin kami juga dapat informasi bahwa setelah terjadinya pergeseran yang ketiga ini, ada beberapa sub kegiatan yang belum ada kami tarik. Artinya sub kegiatan yang kami ambil di aplikasi sekarang itu dari SIPD. Nah, kemudian ada terjadi pergeseran yang mana ini langsung ke BPKA. Ini yang miss sama kami. Jadi jika ada Bapak Ibu kasus seperti itu, sampaikan saja, nanti kita akan tambahkan sub kegiatan yang belum ada di aplikasi tersebut. Jadi yang belum ada sub kegiatannya karena munculnya di pergeseran ketiga, misalnya DAK, kemarin karena DAK ada mapping, jadi sub kegiatannya baru, mohon disampaikan. Terus yang kedua tentang penyamaan persepsi laporan, kami memang itu jadi inti dari aplikasi ini. Jadi kita punya satu data yang bisa kita pakai gitu. Artinya data tersebut dari SKPD dan bagaimanapun informasi yang kita berikan ke baik ke pembangunan, organisasi maupun di Bapeda, kami harapkan berasal dari data yang sama. Terima kasih sekali Pak In. Terima kasih Ruli. Terima kasih Pak Ruli. Bersama Pak In. Assalamualaikum Ruli. Ya Pak Yon, Dinas Sosial. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yon. Terima kasih Ruli. Langsung saja mungkin Ruli. Kita tadi kan ada di apa kan untuk men-tagging misi ya. Misi dinas kita mendukung misi yang mana. Kita sekarang dalam penyusunan revisi Renstra. Kemarin kita Dinas Sosial mendukung misi, ya kita mendukung misi 3 dan 6. Nah, sekarang kita diarahkan untuk mendukung misi 2, 3 dan 6. Nah ini mana yang akan kita tagging? Misi yang berdasarkan revisi Renstra atau Renstra yang awal? Yang awal ya. Tuh, Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Yon. Jadi berubah dari misi 3 dan 6 menjadi 2, 3, 6. 2, 3 dan tambah misi 2 ya Pak Yon. Baik, barangkali berarti ada penambahan pada misi 2 ya. Jadi kita mau nagging yang mana nih? Berdasarkan revisi Renstra atau masih berdasarkan Renstra yang awal? Revisi Renstra Pak Yon. Secara revisi. Revisi kita Renstra ya. Yang terbaru ya. Terbaru ya. Oke, terima kasih Ruli. Siap Pak Yon.
izin bertanya, Ruli. Silakan, silakan Bu Mbak E dari BKPSDM. Ya, mau bertanya kalau untuk BKPSDM, pas pilih BKPSDM, program subkegiatan dan kegiatannya tidak muncul. Akan tetapi kalau pas kita tagging program unggulan, itu yang tampil ada Progul 2 tampil 2 item, tapi itu bukan pekerjaan BKPSDM. Dari awal sudah dikoreksi, tapi tetap tampil juga. Mohon dikoreksi lagi ya Pak Ruli. Oke, silakan Mbak E share screen langsung. Aduh, nggak bisa. Gimana caranya? Klik yang panah yang hijau. Panah hijau, Mbak E. Panah hijau share screen. Coba ya. Oke. Yang terus? Ya, udah kelihatan, Mbak E. Ya. Ini bukan Progul BKPSDM, LPPD dan IKM. Terus pas milih, nah ini harusnya kan tampil program dan sub program kegiatan dan sub kegiatan, akan tapi ini nggak tampil gitu. Oh, gitu. Tampil program kegiatan ya. Kosong kan? Harusnya kan tampil kegiatannya. Baru kita nanti pas tagging sub kegiatan masih 0 total sub kegiatan. Oh gitu. Oke. Kalau nambah sub kegiatan juga nggak ada pilihannya. Oke, siap. Aja. Ya, makasih Mbak E. Memang ini yang kita harapkan Mbak E, karena memang aplikasi ini learning by doing gitu. Jadi kalau sudah kita pakai baru kita tahu kelemahannya gitu. Untuk penyempurnaan. SKPD ya, baru contoh untuk SKPD tertentu aja kali ya. Oke. Bentar. Udah gitu. Oke, Thank you. Ya. Oke, izin jawab. Silakan Mbak Heru. Jadi gini, pas kami pengolahan data kemarin itu memang belum semua SKPD yang dimasukkan ke database kita. Insya Allah habis ini kita inputkan ke database. Dan otomatis nanti muncul Bu. Makanya itu belum muncul karena belum semua SKPD kami akui itu. Kami masih proses membangun aplikasi ya juga. Data sih sebenarnya sudah diolah, tapi belum dimasukkan saja semuanya. Tapi paling 15 menit lagi, insya Allah bisa kita kita masukkan ke database ya. Oh Ibu, tinggal masukin olah datanya sudah. Untuk dikoreksi yang untuk Progul 2 BKPSDM tidak ada. Itu punyanya bagian pemerintahan dan bagian organisasi. Oh ya, Progul Mbak E, Progul berapa Mbak E? Nggak ada. Oh nggak ada? Tidak ada. Ya Mbak E. Progul 2 nggak ada ya? Mungkin ada koreksian sedikit terhadap Progul itu. Kemarin ada miss sedikit di Progul 2, nanti akan kita perbaiki lagi Mbak E. Siap Bu Kabit. Ditunggu actionnya. Mbak E lagi rebahan ya Mbak E? Oke, siap. Makasih Mbak E. Oke, Rul. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sambil jalan, kita perbaiki. Silakan Bapak Ibu coba buka aplikasi masing-masing. Jadi Bapak Ibu teringat pada Emonif yang tahun 2020 yang lalu kita menampilkan dalam bentuk format tabel yang panjang gitu. Jadi ketika kita evaluasi lagi dengan tabel yang panjang tersebut banyak tidak enak ketika mengentry. Jadi kita coba pilih seperti tadi, kita cukup satu sub kegiatan, satu target dan satu realisasi gitu. Jadi kita tidak pakai yang seperti dahulu lagi. Itu konsepnya masih sama. Jadi nanti ketika di print out tampilannya akan seperti dari Permendagri 86. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan atau sambil mencek aplikasi ONEF SKPD-nya, kami persilahkan.
Ruli. Ya, Bu. Mungkin perlu juga kita mintakan konfirmasi dari seluruh OPD terkait dengan sistem ini. Kita ingin memastikan OPD mana saja yang sudah bisa menginputkan dan OPD mana saja yang masih terkendala. Jadi masing-masing OPD kita minta bantuannya untuk langsung mengaplikasikan di SKPD masing-masing. Jadi kalau ada kendala tolong disampaikan melalui Zoom ini, karena target dari setelah kita laksanakan sosialisasi ini, kita akan mintakan seluruh OPD mengentrikan evaluasi Renja TW1 dan TW2-nya. Gitu, Ruli. Baik, Bu. Untuk pengentrian input mingguan, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu OPD? Mungkin Pak Khairul apa sudah clear tadi penyampaiannya? Mungkin penegasan-penegasan poinnya yang perlu kita sampaikan Pak Khairul. Izin, Bu, ada tambahan sedikit, Bu. Ya, Ruli. Bapak Ibu, ada sedikit yang ingin kami sampaikan terkait menu tagging outcome. Jadi ketika kalau Bapak Ibu menemukan istilah tagging outcome, ketika Bapak Ibu centang itu artinya output tersebut tidak bisa dijumlahkan gitu. Misalnya pembayaran gaji untuk 12 orang security dalam 1 tahun. Jadi ketika outputnya Ibu centang, tagging outputnya Ibu centang, maka dia tidak akan menjumlah. Contoh lain seperti pembayaran rekening listrik, jadi ketika taggingnya Ibu centang, maka tidak akan menjumlah di tiap triwulan atau tiap bulan. Gitu. Berarti tidak diakumulasi ya Pak Ruli? Ya betul Pak Di, tidak diakumulasi Pak Di. Oke, terima kasih. Ada absennya nih Pak Ruli. Ada linknya itu di chat. Per minggu. Ya. Di chat mana ya? Chat Zoom ini. Assalamualaikum Pak Ruli, mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu. Mohon izin. Maaf Pak, kami dari DKK. Setelah dilihat tadi Emonef yang udah kami buka sekarang, di sini kami DKK cross check yang manual. Kami mempunyai 5 program, tapi di sini kayaknya salah input. Ini ada program yang bukan milik kami terentry di Emonef. Yang program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Itu kayaknya salah input ke Emonef Dinas Kesehatan. Silakan Bu di desa screen-nya Bu. Kita langsung lihat.
Yang ini Pak, yang terakhir yang paling bawah. Pengadaan lembaga kemasyarakatan mengadat. Oh, ini bukan kegiatan DKK, Bu ya? Iya, bukan. Berarti hanya yang nomor Sampai 5. Ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai program pemberdayaan bidang kesehatan. 5 di atas itu bukan punya DKK. 5 di atasnya punya DKK, yang ininya bukan yang paling terakhir. Yang paling terakhir itu yang bukan. Iya, Oke. Salah masuk ya, Bu ya. Iya, itu aja Pak. Terima kasih. Bu, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ruli. Halo. Yan, silakan Pak Yan. Kasus yang sama dengan Dinsos. Silakan Pak Yan. Kasus yang sama dengan apa? Dinsos. Sos. Ada salah masuk? Ya, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Masuk ke Pak Yan. Salah kamar barang kok. Terima kasih, Ruli. Terima kasih, Pak Yan. Badan lembaga adat ini pariwisata. Pendidikan, Doli. Terima kasih Pak En, nanti kita perbaiki. Ya Pak En. Silakan Pak En. Nggak ada, Ruli tadi menginformasikan di pendidikan budaya. Itu punya dinas pendidikan ya Pak ya? Atau ada pindah ke pariwisata? Kan? Oh ya, punya pendidikan ya, punya dinas pendidikan kebudayaan ya. Oke. Dua kasus. Assalamualaikum, Ruli. Nanya Cik Ruli. Salam Pak Jun, silakan Pak Jun. Ada buka lo aplikasi planning Piko yang Satpol PP anggarannya anggaran 2022 kayaknya ini masuk. Bukan anggaran 2021 gitu. Cek yang untuk penyusunan dokumen perjalanan berangkat daerah kan. Total itu kami kan sampai balik 05. Sementara yang di aplikasi planning sebalai jutaan gitu kan, itu anggaran 2022 gitu. Berarti yang batu sampai balik 05. Yang contoh program kegiatan tuh. Bentar Jun. Yang batuannya sampai balik 05 ya? Sampai balik 305 ya. 500. 500. Itu yang 2021 ya? Iya. 2021. Itu yang ke bawah itu salahnya berarti benar. Yang cuma ambil. Jadi saya diubah tidak bisa kan? Berarti di amin apa ya? Coba beda kan? Berubah nak mau ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Ditunggu perubahannya. Ya Bapak Ibu dari OPD mohon dicek karena kemarin kita kan sudah melakukan evaluasi TW2. Mohon dicek kolom tabel yang telah ada sebelumnya disamakan dengan di aplikasi gitu. Jika tidak ada karena masuknya bisa jadi masuknya di saat pergeseran 2 atau pergeseran 3 karena kami dasarnya aplikasi ini ambilnya dari SIPD gitu. Ruli, yang Bapeda masih kosong, yang Monef khusus apa? Yang khususnya masih kosong, nggak ada isi. Sama kayak Mbak I tadi berarti ya? Iya, Ruli. Pak Ruli, yang kecamatan juga masih kosong untuk 2 tersebut, baik renja ataupun khusus juga masih kosong semua. Terima kasih Bu Liza. Pak Kerol kayaknya kasus sama Pak Kerol ya? Ya Pak Ruli. Ya berarti kegiatannya belum masuk semua ya berarti ya Pak Kiro. Kami proses dulu. Oke. Mohon tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Ya.
Ruli yang Bapeda ternyata dua-duanya masih kosong, Ruli. Yang biasa monet biasa sama monet khusus. Kasih Ruli. Dicek. Begitu Untuk kasus juga yang dengan Bapenda, Bapak Ruli. Oke, Bapak Ruli Ganteng. Makasih Gan. Mulai nakal ya. Assalamualaikum. Ya Pak Yon. Ada Bang Ken Ganteng. Anggaran yang dinsos kayaknya anggaran 2022 masuk Rudi. 22 ya? Cek kan cocok dengan anggaran 2022 seluruhnya. BKPSDM dua-duanya masih ke mana Ya. Siap. Reja khusus. Bapak Ibu yang belum ada monet triwulan dan monet khususnya, mohon tunggu sebentar untuk kasus yang sama. IT sedang mengupload data untuk ditunggu. Pak Ruli. Ya, Bu Sari. Bu Siti. Ya, dari Dinas Pariwisata. Ini salah masuk program satu nih. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Oke. Masuk ke semua OPD sepertinya. Terima kasih. Siap, Bu Siti. Ini masuk ke semua OPD kayaknya. Izin Pak Ruli. Siap, Bain. Pak Ruli, program sub kegiatan di PUPR cuma 2021 ini cuma 63 Pak Ruli. Sementara di sistem 482. Kebetulan yang di 82 itu dananya sebagian belum ada Pak Ruli. Yang di 63 ini ada kegiatan yang belum ada di sistem gitu Pak Ruli. Kegiatannya belum ada tapi dananya ada gitu kan, sesuai DPA yang terbaru Pak Ruli. Ya. Siapain ini kasus karena ini pergeseran terakhir nih Pak In. Jadi mohon disampaikan saja sub kegiatan yang belum ada masuk ke Bapeda. Ya sampaikan aja Pak In. Siap Pak In. Varian.
Izin bertanya Pak Ruli. Halo Pak Ruli. Oke, siap Pak Di. Izin bertanya Pak Ruli. Ya, silakan Pak Di. Dalam pengisian realisasi mingguan, ternyata misalnya minggu pertama, minggu kedua itu realisasinya masih sama gitu, Pak Ruli, masih mengerjakan pekerjaan yang sama. Berarti apakah kita tetap mengupload dokumen yang sama dengan minggu pertamanya gitu, Pak Ruli? Tidak ada capaian ya Pak Di? Ya. Oke. Baik, kalau kasusnya masih, kalau situasinya masih sama atau tidak ada progres selanjutnya, tidak perlu diberikan progres di minggu berikutnya itu. Nanti kita akan siapkan tombol centang di sana yang artinya progres sama dengan minggu lalu. Oke, terima kasih Pak Ruli atas jawabannya. Varian, sepertinya beberapa kawan-kawan kehilangan akunnya, Pak Rian. Bisa tolong di share lagi, Pak Rian? Siap. Pak Ruli? Halo? Halo Pak Ruli? Halo, siap. Pak Ruli? Ya Pak Di. Yang menjadi pertanyaan lagi nih Pak Ruli terkait dengan realisasi untuk kerja ya, capaian kerja. Ya. Itu di kami itu terkait dengan program kegiatan prioritas. Itu ada pencapaian realisasi indikator per minggunya itu memang tidak ada dokumen pendukung. Contoh misalnya seperti realisasi dari wajib pajak yang membayar pajaknya itu biasanya kami hanya mendapatkan dari bidang itu hanya jumlah dari wajib pajak yang membayar, hanya seperti itu gitu misalnya Pak Ruli. Itu apakah memang kita tetap wajib melaporkan dokumen pendukungnya atau cukup kita mengisikan saja berapa realisasi yang telah tercapai gitu Pak Ruli? Baik, terima kasih Pak Di. Oke. Ini kan apa? Logika aja ya Pak Di ya. Kalau kita upload semua bukti wajib pajak itu nggak mungkin pula. Terlalu banyak pula kerjaannya Pak Di. Ya. Kita artinya kita
Poinnya kalau bisa disederhanakan ya, kita sederhanakan saja gitu. Tidak penting harus rumit semua bukti harus diupload, tidak harus tadi. Oke, berarti kita hanya cukup memasukkan berapa jumlahnya saja ya? Ya, jumlahnya saja. Jumlah saja ya. Misalnya kan kami kan wajib pajak yang membayar itu per minggu tuh kemungkinan kan bisa sampai puluhan ribu dia atau ratusan ribu dia. Ya. Nah, ya. Berarti apa ya? Ya nggak apa-apa. Jadi kami maklum gitu. Karena itu kan dokumennya kan banyak. Jadi sewaktu kami rapat dengan Bapak Wali, jadi ada permintaan Pak Wali itu pemasangan tipping box tadi. Oke. Jadi beliau pengen mantau. Jadi tipping box itu terpasang berapa kata 1.000, mau pasang 1.300 kalau tidak salah. Yang harus terpasang ya? Iya harus terpasang. Baru sekarang kalau tidak salah 300 ya Pak Dia. Ya. Jadi intinya beliau itu pengen ada progres terus gitu. Ada progres. Oke, berarti itu hanya kami menginputkan per minggunya berapa yang terpasang berarti ya. Dan itu berarti akumulasi berarti ya Pak Ruli ya? Ya, akumulasi. Akumulasi itu berarti ya? Ya, akumulasi. Di sistem yang menjumlahkan akumulasi itu tadi. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Ruli. Sama-sama Pak Di. Ruli, kalau misalnya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat kan itu beli materai, berarti materainya difoto. Atau SPJ-nya? Kalau itu nggak harus lah Bu Sil. Materai foto. Tapi logika gini Bu Sil, misalnya Bu Sil bikin rehab kantor gitu kan, bangun sekolah ya. Pokoknya yang strategis lah gitu. Tapi kalau beli materai, beli buku, beli kertas, rasanya nggak. Oh, tidak perlu dong. Berarti tidak semuanya harus pakai lempiran ya? Ya. Langsam. Oke. Nanti kan ada. Ruli. Ya. Ini mungkin masukan aja nih mungkin ya kan. Berarti kita ini kan inputnya per minggu ya kan. Sementara di sini kan sebenarnya kalau monitoring dan evaluasi sifatnya tentu ada data target awal yang mau kita masukkan dulu. Seperti misalnya rencana pekerjaan itu target gitu kan, maksudnya seperti kerjaan fisik. Kerjaan fisik itu misalnya sudah selesai di TW berapa di bulan berapa gitu kan. Nah, mungkin progresnya itu nanti kita melihatnya terhadap target itu tadi gitu. Nah, jadi terhitungnya apakah nanti 100%-nya itu melesetnya atau malah dia bisa lebih cepat gitu. Nah, apakah di sistem ini juga bisa ditampilkan yang seperti itu? Ada yang sifatnya on progress, ada yang percepatan, ada yang nanti yang lambat gitu. Pas mungkin di dashboard-nya wali kota atau di dashboard-nya kita di Bapeda. Nah, gimana itu Pak Ruli? Itu salah satu masukannya dulu. Terima kasih Pak Kim. Terima kasih Pak Kim. Jadi kemarin ada dua tipe kegiatan yang kami bikin harus approve oleh mitra Bapeda, yaitu konstruksi dan konsultansi. Maaf, konstruksi satu lagi apa itu? Sebentar. Pak Khairul, ingat Pak Khairul yang kita bagi dulu Pak Khairul? Yang kita persilahkan OPD untuk mengisi sesuai dengan targetnya gitu. Salah satunya konstruksi, satu lagi pengadaan barang kalau tidak salah. Pengadaan barang. Jadi OPD pengadaan barang dan konstruksi ya. Jadi OPD bisa membuat target pada terserah memilih target pada dua tipe kegiatan tersebut. Tapi kalau untuk konsultansi itu sudah ada pembobotan khususnya gitu. Sudah ada pilihannya. Tapi untuk yang dua tersebut OPD boleh memilih. Boleh membuat perkiraan sendiri. Itu Pak Kim. Tapi tidak lebih dari itu. Ya. Bisa dibuka Pak Khairul yang di menu kerja kita. Oke, sebentar Pak.
Pak Ruli, boleh nanya? Ya, sebentar Bu. Kita coba buka satu room Bu. Coba buka satu ini aplikasinya sebentar Bu Liza. Pak Kero. Pak Kero. Yang dikerja Pak Kero. Cek Pak Kero. Klik di indikator Pak Kero. Pak Khairul? Hilang suara Pak Khairul? Aduh, sorry. Halo. Sorry. Tadi terunmute. Ya. Halo. Yuk, silakan. Pak Ruli. Yuk, Pak Khairul. Ya. Sorry, tadi jaringan di sini bermasalah, Pak Ruli. Jadi ini kami coba tampilkan yang di sini ya, Pak Ruli ya. Ya. Pak Ruli, mohon maaf, Pak Ruli. Yuk. Halo. Ya Pak Khairul. Silakan Pak Khairul. Jelas Pak Khairul. Dengar jelas. Jelas. Ya. Jelas suaranya, Pak Ruli? Jelas. Oke, itu kemarin, itu kan awalnya kan kita buat logikanya seperti yang Pak Ruli sampaikan tadi. Yang perencanaan jadwal itu udah otomatis kan terhitung dong. Nah, untuk yang logika sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya karena ada proses tahap approval kan. Jadi kemarin itu udah kami rubah lagi logikanya Pak Ruli. Ya, oke. Kami rubah logikanya. Semua pilihan ini
Oh, maaf Pak Ibu, Itu si SKPD sinyal bisa di provinsi. global gitu. Tapi khusus yang dua yang udah dibakukan itu, halo, putus-putus, Putus-putus Pak, putus-putus Ya, Pak. putus-putus Pak. Pak Khairul. Sinyal di situ ya Pak Khairul ya? Ya, sinyal sini jelek. Padahal udah kayak Telkom Pak Khairul. Padahal baru kan? Sebentar. Saya rubah wifi dulu. Oke, udah saya rubah wifi-nya. Itu jelas, Pak Ruli? Jelas, jelas. Jelas ya. Oke, jadi gini, logika awal kita memang kita buatkan sebelumnya seperti yang Bapak Ruli jelasin tadi kan. Ada beberapa subproses itu yang kita hitung secara sistem gitu ya. Ya, sistem. Kemudian ada yang Bapak Ibu itu bisa ngentri di luar rank yang sudah diinikan. Lebih bisa fleksibel gitu, presentasinya gitu. Jadi ke awal cuma pada sistem kita sekarang itu SKPD supaya lebih fleksibel dia sesuaikan apanya ya sebagai apanya sebagai putus ya Pak Khairul. Kontrolnya berlaku Pak. Khairul putus Pak Khairul. Izin Pak Khairul, biar kami yang share screen. Nggak jelas suaranya Pak. Oke, jelas Pak Ruli? Nggak, putus Pak Khairul. Masih? Iya. Masih putus. Nah. Izin Pak Khairul, biar kami yang share screen aja. Oke, siap. Oke, suaranya tetap putus-putus. Halo Pak Ruli? Yuk, halo. Ya. Please. Mungkin saya juga karena screenshot tadi itu men-screen ini ya layar ya. Jadi jelas suara Pak Khairul. Jelas suaranya, jelas suaranya. Bisa langsung Pak. Oke. Jadi gini Pak Ruli, kemarin itu logikanya sudah kami buatkan seperti logika yang Pak Ruli paparkan tadi sampai ke SKPD. Kalau kondisi logika sistem